dulu sebelum kita masuk ke slide populasi. Sebentar Pak, sebentar. Oke, makasih Mas Aldi. Kita santai ya sambil menunggu Mas Aldi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai variabel penelitian. Kalian pasti sering nemuin di jurnal, sering nemuin di buku ya. Ada kata-kata berkali-kali variabel, 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 variabel sampai bosen. Apa sih variabel itu ya? Apa makna dari variabel? Nah, mungkin kalau bisa di zoom ya Mas Aldi ya, biar lebih jelas. Nah, sip. Sempurna perfecto. Oke, terima kasih banyak Mas Aldi. Sambil kita coba lanjutkan. Nah, ini pasti banyak yang bertanya, Pak, variabel itu apa? Pak, saya tahu kok variabel itu intinya yang diteliti, Pak. Oke, tapi maksudnya apa kemudian variabel itu? Apa karakteristik, apa sifat dari sesuatu hingga bisa disebut variabel? Kita harus mendefinisikan apa itu variabel. Kenapa penting untuk kita mendefinisikan variabel agar kita bisa ya membedakan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Aldi. Sekarang kita masuk ke definisi dari variabel. Menurut POSBI tahun 2012, variabel adalah suatu kejadian, situasi, perilaku, atau karakteristik individual yang bervariasi. Nah, ini ada 4 kata penting ya, kejadian, situasi, perilaku, karakteristik. Ya, ini ada 4 kata penting. Pertama yaitu kejadian, situasi, perilaku, karakteristik. Kalau saya boleh bilang dalam kurung apapun ya. Variabel adalah apapun yang bervariasi. Mengapa bervariasi? Ini kata penting kedua ya. Karena kita coba pahami kata variabel. Jadi variabel itu berasal dari 2 kata, vary and able. Ya, vary artinya berbeda-beda, bermacam-macam, ya, bervariasi. Nah, able artinya mampu, sanggup, dapat. Nah, artinya variabel adalah hal apapun yang mampu, sanggup, atau dapat bervariasi atau berbeda-beda. Contoh, Pak, berat badan variabel enggak? Nah, saya tanya, bisa enggak berat badan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda? Bisa, Pak. Artinya, berat badan adalah variabel. Tinggi badan, sama. Ada yang 130, ada yang 150 cm. Itu variasi. Mas Aldi, tingginya 180, beratnya 70. Mas Dani berat tingginya 175, beratnya mungkin 55 ya. Terus mungkin Mbak siapa? Dandi ya misalnya tingginya 160, beratnya 40. Nah, itu variabel ya, berat dan tinggi. Pak, jenis kelamin bisa nggak bervariasi atau variabel? Jenis kelamin bisa karena jenis kelamin bervariasi. Contohnya apa? Pria, perempuan, laki-laki, perempuan, cowok, cewek, itu bervariasi. Ya, ada misalnya transgender, ada LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, itu kan juga jenis, selain orientasi seksual, mereka juga merujuk kepada jenis gender yang lain ya. Artinya apa? Gender, jenis kelamin bisa bervariasi. Maka, bisakah jenis kelamin menjadi variabel? Bisa. Oke. Pak, ekstraversi apakah bisa menjadi variabel? Bisa. Ya kan? Ada yang dia ekstraversinya banget. Ada yang ekstraversinya nggak banget-banget ya. Kayak Mas siapa? Muadib misalnya. Ya. Oh, itu orang kan memang agak songkleng ya kadang ya. Itu bisalah kita pahami sebagai terlalu ekstrovert. Ada beberapa mungkin dari kalian yang dianya pendiam banget, ya, yang nggak rame-rame, yang nggak mau ribut-ribut, santuy, ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai orang yang ekstraversinya rendah, ya, atau mungkin lawan dari ekstrovert, yaitu apa? Introvert.
Nah, jadi segala hal yang bervariasi bisa disebut variabel. Pak, Tuhan bisa nggak jadi variabel? Apakah Tuhan bervariasi? Apakah Tuhan lebih dari satu? Nah, kalau Tuhan lebih dari satu, kita bisa bilang Tuhan bervariasi. Tapi kalau kita meyakini Tuhan hanya satu, maka Tuhan tidak bervariasi. Yang bervariasi barangkali apa? Persepsi tentang Tuhan, makna tentang Tuhan. Bisa nggak berbeda-beda? Saya memaknai Tuhan dengan pemaknaan Mas Aldi tentang Tuhan bisa jadi berbeda. Ya, walaupun mungkin secara sifat aslinya Tuhan itu tunggal, tapi bisa jadi mereka yang agamanya non Muslim menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Ada yang memahami Tuhan itu banyak, ya. Ada Zeus, ada mungkin Hercules pun juga dijadiin Tuhan, ya. Nah, itu juga sangat mungkin ketika kita ngomong persepsi manusia mengenai Tuhan. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Kita harus memahami bahwa variabel itu sangat luas definisinya. Hampir segala hal di muka bumi bisa kita sebut sebagai variabel. Karena apa? Karena ia bervariasi, bermacam-macam. Nah, contoh apa lagi? Merek merek aplikasi atau jenis aplikasi. OVO, GoPay. Nah, itu kan sudah bervariasi kan. Ada lagi Dana, ada lagi Flip. Nah, jadi ada banyak variasi mengenai misalnya apa dompet digital atau mekanisme pembayaran digital. Nah, jadi ada banyak variasi. Nah, variasi itulah yang kita sebut sebagai variabel. Dalam konteks psikologi ada banyak ya yang bisa disebut variabel. Misalnya efikasi diri, misalnya kepribadian, minat, motivasi, itu semua bervariasi. Nah, itu kita baru ngomong soal sifat yang paling mendalam dari sebuah variabel. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih jenis-jenis variabel. Nah, apa aja sih macam-macam variabel. Nah, jadi kalau kita lihat variabel itu punya secara umum ya ada 5 jenis. Ada 5 jenis, walaupun sebenarnya ada 12 ya. Cuman untuk teman-teman kita mungkin fokus ke 5 jenis variabel. Dua yang paling penting itu yang atas sendiri. Ya, kita akan bahas satu-satu dari kelima variabel itu karena 5 variabel itu mengandung pemaknaan yang berbeda antara satu sama lain ya. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, terikat dipengaruhi, mediator adalah yang memediasi, menyebabkan hubungan di antara dua variabel mungkin. Variabel moderator adalah yang memperkuat atau memperlemah hubungan di antara dua variabel. Variabel kontrol adalah variabel-variabel di luar penelitian yang akan mempengaruhi penelitian, yang harus kita kontrol, kita kendalikan agar tidak membuat hasil penelitian kita tercemar, agar tidak membuat hasil penelitian kita itu diragukan karena loh bisa jadi bukan variabel X yang mempengaruhi Y, bisa jadi variabel yang lain. Nah, makanya kita harus mengontrol variabel-variabel kontrol ini. Jangan sampai variabel-variabel kontrol ini membuat hasil penelitian kita tercemar. Oke, mari kita sekarang lanjut ke slide berikutnya ya. Mengenai variabel bebas ya insya Allah. Nah ini variabel yang menjadi sebab, yang mempengaruhi, yang merubah, ya, mendikte variabel terikat atau variabel dependent. Variabel terikat adalah variabel akibat yang dipengaruhi, yang
disebabkan. Ngerti ya? Jadi variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab, ya, yang mempengaruhi. Sementara variabel terikat adalah variabel yang disebabkan, variabel akibat. Variabel bebas punya nama variabel independen karena dia mandiri, tidak tergantung, tidak dipengaruhi. Variabel terikat punya nama lain variabel dependent karena dia tergantung kepada variabel bebas. Ya, sampai sini. Yang kemudian jangan lupa bahwa ya, variabel bebas bisa menjadi variabel terikat bagi variabel bebas yang lain. Ya, variabel bebas bisa menjadi variabel terikat bagi variabel yang lain. Jadi apa yang menjadi sebab bisa jadi diakibatkan juga oleh yang lain. Makanya kita bisa nggak selesai melakukan penelitian karena mungkin kita ingin menjelaskan penyebab dari suatu akibat, tapi kita tahu bahwa sebab yang mengakibatkan ini ternyata dipengaruhi oleh hal yang lain, dan kita ingin melihat apakah yang menentukan yang lain itu lebih penting daripada yang telah selama ini diketahui. Contoh, ini ada contoh di bawah. Komitmen terhadap tugas, ya. Jadi sejauh mana kamu komit untuk mengerjakan atau menggarap tugas, itu akan menjadi variabel independen, variabel bebas, ya, variabel penyebab yang mempengaruhi variabel terikat apa? Prestasi akademik. Misalnya apa? IP, misalnya apa? Nilai rapor. Apa namanya? Variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Sekarang pertanyaannya, Pak, bisa nggak komitmen terhadap tugas menjadi variabel terikat? Bisa, ketika misalnya ada hal-hal lain yang mempengaruhi komitmen terhadap tugas. Misalnya apa? Misalnya ada biaya kuliah. Oh. Semakin mahal biaya kuliah, maka komitmen untuk belajar, komitmen untuk mengerjakan tugas akan lebih tinggi. Kalau nggak beneran, maka uang investasiku ini akan terbuang percuma. Akhirnya apa? Variabel yang mempengaruhi komitmen terhadap tugas atau belajar. Nah, komitmen terhadap tugas atau belajar akan mempengaruhi variabel prestasi akademik. Nah, kemudian variabel prestasi akademik bisa nggak, Pak, menjadi variabel, kan di sini dia posisinya variabel terikat tuh, variabel yang dipengaruhi, variabel akibat. Bisa nggak, Pak, variabel ini menjadi variabel sebab, menjadi variabel independen? Ya, bisa banget. Misalnya apa? Harga di, misalnya mereka yang punya prestasi akademik tinggi akan cenderung memiliki harga diri, konsep diri yang positif atau tinggi. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa satu jenis variabel bisa menjadi variabel dependen, bisa menjadi independen, ya, tergantung pada posisinya, konteksnya. Nah, jadi teman-teman bisa jadi variabel yang sekarang sudah diteliti, teman-teman teliti ulang dengan mempertanyakan apakah mungkin berbeda hubungan atau kemampuan pengaruh, ya, kekuatan pengaruh dari variabel ini ketika digunakan untuk mempengaruhi variabel yang lain, atau apakah ketika variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang lain, maka akibat dari variabel ini akan lebih tinggi ketika ada variabel lain yang muncul. Nah, jadi memang kembali lagi kepada posisi sebuah variabel, ya. Variabel komitmen bisa jadi bebas, bisa jadi terikat. Prestasi akademik bisa jadi bebas, bisa jadi terikat. Oke, ya, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita lanjut ke variabel berikutnya. Oke, nah ini ada namanya variabel mediator, ya. Variabel mediator itu menjelaskan bagaimana dua variabel ketika dia dihubungkan, ya, maka variabel X-nya itu bisa mempengaruhi variabel Y-nya. Jadi bisa jadi, ya, variabel X dan Y itu hubungannya sangat jauh gitu. Ya, kok bisa misalnya orang dengan
IPK tinggi, kemudian religiusitasnya tinggi. Loh, kok bisa ya Mas? IPK-nya tinggi terus religiusitasnya tinggi. Nah, ini pertanyaan. Ada nggak variabel ketiga, variabel mediator yang membuat hubungan di antara variabel IPK tinggi dengan religiusitas menjadi realistik, ya, menjadi bisa kita nalar. Misalnya apa? Dengan memiliki IPK yang tinggi, ternyata itu membangun namanya daya tahan yang sama-sama pinter secara akademik, yang kecenderungannya religius. Gara-gara ada orang-orang religius yang juga akademiknya bagus itu, ya kan? Nah, menyebabkan orang-orang yang sebelumnya memang sudah akademiknya baik, memiliki kecenderungan untuk religiusitasnya tinggi. Mereka yang mungkin prestasi akademiknya rendah, ya, prestasi akademiknya rendah, makin jadi turun. Nah, kalau kita nalar tanpa ada variabel apa namanya lingkungan akademik, lingkungan pertemanan, maka hubungan antara prestasi akademik dengan religiositas menjadi nggak logis, ya, menjadi nggak masuk akal, gitu kan. Harusnya kan Pak, spiritualitas yang menaikkan prestasi akademik. Loh, betul Mas, tapi bisa nggak prestasi akademik mempengaruhi religiositas? Nggak bisa Pak. Loh, bisa ketika ada variabel prestasi akademik meningkatkan religiositas, ya. Kenapa kok bisa? Karena orang yang prestasi akademiknya tinggi cenderung kemudian didekati oleh orang-orang yang prestasi lingkungan yang religius, itu membuat dia semakin religius juga. Sementara sebaliknya, ketika prestasi akademiknya rendah, maka dia akan mendapatkan teman yang cenderung mungkin prestasi akademiknya rendah, sholatnya juga ogah-ogahan gitu ya, nggak merasa ada pengaruh Tuhan terhadap kesuksesan dia, yang akhirnya si anak ini prestasi akademiknya sudah rendah dan religiusnya juga semakin rendah. Kayak gitu ya. Nah, kalau dalam contoh ini misalnya, ketika dukungan orang tua mempengaruhi prestasi akademik, ini kalau kita pahami secara langsung akan susah ya. Kok bisa orang tua mendukung ya, kemudian langsung membiga yang mengantarai kedua variabel ini. Apa? Dengan adanya dukungan dari orang tua, maka motivasi belajarnya menjadi tinggi. Bagaimana ketika dukungan orang tua rendah, motivasi belajarnya jadi rendah, prestasi akademiknya menjadi rendah, kayak gitu. Nah, bisa jadi ya, kalau kita teliti dukungan orang tua ke prestasi akademik secara langsung, korelasinya akan sangat rendah. Tapi ketika kita melakukan analisis mediasi, akan kita temukan bahwa dukungan orang tua kepada prestasi akademik itu akan sangat tinggi ketika ada variabel motivasi belajar. Oke, nggak apa ya, ini saya ajarkan sedikit tentang mediator moderator, walaupun nanti akan tidak kita gunakan dalam PKM. Ini sekedar wawasan, karena siapa tahu nanti semester berikutnya ada mata kuliah penulisan karya ilmiah dan kalian harus menggarap mediator moderator. Nah, kemudian ada variabel moderator ya di slide berikutnya, yang ini berbeda dengan variabel mediator. Variabel mediator itu menjelaskan bagaimana hubungan di antara X dan Y itu menjadi logis, menjadi bisa kita pahami, menjadi rasional, menjadi terkoneksi. Variabel moderator dia yang memperlemah dan memperkuat hubungan di antara variabel X dan Y, ya. Misalnya apa? Variabel X, penerimaan diri dan kebahagiaan, itu memang ada korelasi. Jadi semakin tinggi penerimaan diri, maka semakin tinggi kebahagiaan. Tapi kalau dalam satu waktu kebersyukuran dari seseorang itu juga tinggi, maka hubungan di antara penerimaan diri dan kebahagiaan itu jadi lebih tinggi lagi.
Gitu ya. Jadi bedakan, mediator itu menyebabkan hubungan di antara X dan Y itu ada, menjadi signifikan, menjadi mungkin. Kalau variabel moderator, dia membuat hubungan di antara X dan Y menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah. Nah, dalam konteks ini misalnya, penerimaan diri, ya semakin kamu menerima diri kamu, maka kamu akan merasa semakin bahagia, bener kan? Karena apa? Kamu merasa nggak ada beban, nggak ada perasaan hina terhadap dirimu, otomatis kamu semakin bahagia. Apalagi kalau kemudian kamu ada rasa bersyukur, maka kebahagiaanmu akan menjadi lebih tinggi lagi. Oke, nanti itu contoh sederhana dari variabel moderator. Nah, terakhir kita ada namanya variabel kontrol. Ya, yang ini juga berbeda lagi dengan variabel mediator dan moderator. Di slide berikutnya kita akan lihat bahwa variabel kontrol sebenarnya adalah, ya, simpelnya adalah variabel lain, ya, yang ada di luar penelitian, yang bisa mempengaruhi proses penelitian, yang kemudian kita kontrol supaya tidak mempengaruhi, supaya tidak mencemari hasil penelitian. Oke ya. Mainnya kontrol ya? Belum ya Mas ya? Masih proses mungkin. Oke, sambil kita nunggu variabel kontrol. Nah, yang kemungkinan dapat mencemari hubungan di antara X dan Y. Jadi gini ya, jangan lupa, ketika teman-teman mau meneliti sesuatu hal, teman-teman kan berusaha untuk fokus kepada hal-hal itu, ya kan? Misalnya apa? Penerimaan diri mempengaruhi kebahagiaan. Jadi teman-teman fokus hanya meneliti penerimaan diri dan kebahagiaan. Teman-teman ingin membuat metode penelitian yang dapat mengontrol, jangan sampai nih ada variabel yang lain yang ternyata mempengaruhi kebahagiaan. Contohnya apa? Umur, ya kan? Teman-teman melakukan proses penelitian untuk meneliti penerimaan diri hubungannya dengan kebahagiaan. Tapi teman-teman menggunakan partisipan yang umurnya sangat variatif. Misalnya apa? Teman-teman ngambil data dari yang umurnya 17 sampai 21. Ngambil dari 21 sampai 30. Ngambil dari 30 sampai 50. Ngambil dari 50 sampai 70. Kemudian teman-teman nggak melakukan analisis atau kontrol terhadap umur mereka. Akhirnya apa? Penelitiannya teman-teman menemukan bahwa nggak ada hubungan antara penerimaan diri dengan kebahagiaan. Lah, kok bisa ya Pak? Karena apa? Teman-teman nggak melakukan kontrol terhadap variabel umur. Ya. Kalau teman-teman mau neliti harusnya dibagi. Teman-teman misalnya fokus hanya ke umur 17 sampai 21 atau 21 sampai 30. Kenapa begitu Pak? Karena pikir aja begini. Umur-umur 17 sampai 21 adalah umur-umur yang masih mencari jati diri, yang masih mencari identitas, yang penuh dengan gejolak, penuh dengan instabilitas emosional, ya, sehingga kemungkinan orang itu tidak bahagia itu tinggi. Yang kedua, karena dia belum menemukan jati dirinya, kemungkinan orang-orang usia 17 sampai 21 untuk menerima diri mereka apa adanya juga akan sangat rendah. Nah, artinya apa? Kalian membuat penelitian pada populasi yang akan mencemari, ya, kalian juga meneliti orang-orang umur 21 sampai 30 yang cenderung sudah lulus kuliah, sudah punya hobi yang menetap, yang sudah tahu aku mau jadi apa, ya kan? Kalian ketemu juga sama orang-orang umur 30 sampai 50 yang karirnya sudah stabil, sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, hanya tinggal menjalani kehidupan. Kalian meneliti orang-orang umur 60 yang sudah tuntas, ya, sudah kehidupan mereka sudah puas dalam tanda kutip, ya, udah punya cucu, udah punya anak, sudah sukses-sukses gitu. Nah, jadi data kalian itu menjadi tercemar, rusak. Karena apa? Karena ada orang-orang ekstrim, ya, umur-umur muda yang dia memang cenderungan belum punya jati diri. Lalu dengan orang-orang umur 21, 30, 50, 70 yang
Jati dirinya sudah tuntas, punya penerimaan diri, dan kebahagiaannya pasti tinggi. Nah, jadi itu akhirnya harus kalian kontrol. Caranya gimana Pak kontrolnya? Bisa jadi kalian ngambil data hanya kepada satu jenis populasi tertentu, demografi tertentu. Misalnya apa? Mahasiswa aja. Misalnya apa? Guru aja. Misalnya apa? TNI aja. Misalnya apa? Cowok aja. Misalnya apa? Cowok dan cewek dengan jumlah yang seimbang. Cowoknya 50, ceweknya 50. Ya kan? Misalnya apa? Pak, saya mau nyari mau ambil data tentang penerimaan diri dan kebahagiaan. Dan ternyata yang kamu teliti adalah eh, cowok toh. Nah, ini kan rusak nanti penelitian kamu karena apa? Cowok punya kecenderungan apa? Penerimaan diri yang lebih tinggi mungkin karena dia kan ya udahlah hidup mah life must go on ya, mengalir aja, apa sih peduli gue gitu kan. Sementara cewek mungkin lebih detail, lebih rigid, lebih perhatian dengan dirinya. Ada jerawat satu dia udah mikir, ada ini dia lebih mikir. Sementara cowok udah gak mandi, gak apa, dia mungkin gak punya pemikiran apa-apa, dia gak punya beban, dia gak punya perasaan gelisah karena hal itu. Nah, mungkin itu ya untuk apa namanya contoh sedikit, sama saya tambahkan lagi satu contoh dari ini, motivasi belajar dengan prestasi akademik. Motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi akademik pasti. Cuman pertanyaannya, ada nggak sih variabel kontrol yang harus kita kendalikan, variabel-variabel di luar itu yang harus kita kendalikan? Misalnya apa? Status sosioekonomi. Ya. Contohnya apa? Kamu meneliti motivasi belajar dengan pengaruhnya terhadap prestasi akademik, tapi kamu nggak membuat rata antara orang-orang kaya sama orang-orang yang mungkin kurang mampu. Ya, orang-orang kaya yang dia itu notabene punya akses sumber daya yang luar biasa, dia bisa punya bimbel, punya guru privat, ya kan. Sementara mereka yang kurang mampu bisa jadi nggak dapat bimbel, nggak dapat privat, ya, atau dapat bimbingan dari sekolah yang sangat minim. Nah, otomatis hasil penelitian kalian akan tercemar. Misalnya apa? Ketika kalian ngambil data hanya dari teman-teman yang karakter sosioekonominya kaya-kaya, atau hanya dari teman-teman yang sosioekonominya kurang mampu. Nah, kemudian apa yang bisa kalian lakukan? Bisa jadi kalian ngambil data dari kedua kelompok demografi itu secara adil. Maksudnya bagaimana? Kalian ngambil data 50% dari orang-orang status sosioekonomi tinggi sama 50% dari status ekonomi rendah. Atau dari awal kalian sudah bilang saya hanya mengambil data dari orang-orang status sosioekonomi yang tinggi. Nah, akhirnya kalian jelaskan bahwa ada kelemahan penelitian saya, bahwa penelitian saya bisa jadi nggak dapat digeneralisasikan pada populasi secara umum karena penelitian tinggi. Itu contoh variabel kontrol atau apa status sosioekonomi keluarga. Nah, mungkin itu aja dulu, bisa minta tolong untuk di stop recordnya oleh Mas Aldi sambil kita diskusi sesi tanya jawab.